Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Reki Valerian dengan NPM 23150610617. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan dengan judul Implementasi RAG LLM untuk chatbot edukasi bencana alam berbasis dokumen BNPB dan juga BMKG, di mana tugas ini merupakan tugas pengisi nilai UAS pada mata kuliah Kapita Selekta. Lalu lanjut ke latar belakang pada kebutuhan edukasi bencana. Jadi latar belakangnya adalah Indonesia rawan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan juga tsunami yang berdampak pada keselamatan dan juga sosial ekonomi. Peningkatan pemahaman mitigasi bencana juga sangat diperlukan. BNPB dan BMKG menyediakan dokumen resmi namun belum interaktif. LLM atau LLM menawarkan chatbot berbasis bahasa alami, tetapi berpotensi salah informasi tanpa sumber yang valid. RAG mengintegrasikan LLM dengan dokumen resmi untuk akurasi. Lalu di sini terdapat rumusan masalah dan juga tujuan dari penelitian. Pada rumusan masalah terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu penerapan arsitektur RAG LLM pada chatbot edukasi bencana alam. Lalu pemanfaatan dokumen BNPB dan BMKG sebagai baris pengetahuan. Dan yang terakhir, peran RAG LLM dalam mengurangi kesalahan informasi. Lalu tujuan dari penelitian ini terdapat menjelaskan konsep dan arsitektur RAG LLM dalam pengembangan chatbot, mendeskripsikan pemanfaatan dokumen BNPB dan BMKG, dan menganalisis manfaat RAG LLM dalam meningkatkan keakuratan informasi. Jadi selain itu juga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan dokumen resmi BNPB dan BMKG sebagai basis pengetahuan chatbot serta menganalisis eh, manfaat pendekatan RAG LLM dalam meningkatkan keakuratan informasi dan mengurangi kesalahan informasi. Lalu selanjutnya terdapat tinjauan pustaka singkat. Jadi dalam penelitian ini dibahas juga beberapa konsep utama yaitu bencana alam, Large Language Model atau yang bisa disebut LLM, Retrieval Augmented Generation atau bisa disebut RAG, serta chatbot edukasi. Di sini RAG berperan sebagai mekanisme penghubung antara pertanyaan pengguna dan dokumen resmi. Sehingga sehingga jawaban yang dihasilkan LLM ini tetap mengacu pada sumber yang valid dan juga dapat pertanggungjawabkan. Dapat kita lihat eh, pada tinjauan pustaka yang pertama terdapat bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa alam yang menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan juga kerugian. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 meliputi gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan juga tanah longsor. BNPB mengordinasikan penanggulangan bencana sementara BMKG menyediakan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika, termasuk peringatan dini. Informasi dari kedua lembaga ini krusial untuk mitigasi dan juga edukasi. Lalu selanjutnya, tinjauan pustaka untuk LLM dan juga RAG. Pada Large Language Model, model AI yang memahami dan juga menghasilkan bahasa alami dari data teks besar, mampu menjawab pertanyaan, merangkum, dan berdialog. Keterbatasan dari LLM ini potensi informasi tidak akurat atau tidak relevan tanpa sumber data yang valid. Lalu pada RAG ini menggabungkan pencarian informasi dengan kemampuan generatif LLM. Pertanyaan pengguna mencari dokumen relevan yang kemudian menjadi konteks bagi LLM. RAG sendiri efektif untuk akurasi tinggi, mengurangi risiko hallucination dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu di sini terdapat definisi serta peran dari chatbot edukasi atau chatbot edukasi yaitu sebagai media interaktif. Pertama, terdapat definisi dari chatbot edukasi. Jadi, chatbot edukasi ini adalah aplikasi percakapan yang dirancang untuk menyampaikan informasi dan juga pengetahuan secara interaktif. Lalu, terdapat peran dalam kebencanaan.
peran chatbot edukasi ini sebagai media penyuluhan digital untuk memahami jenis bencana, mitigasi, dan juga tindakan saat terjadi bencana. Lalu terdapat fungsi pada chatbot edukasi ini sebagai peningkatan efektivitas. Jadi pemanfaatan chatbot edukasi berbasis RAG LLM meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dan jangkauan masyarakat. Oke, selanjutnya terdapat metodologi penelitian. Terdapat beberapa metode. Yang pertama terdapat metode deskriptif kualitatif. Pada metode ini itu menggambarkan konsep, alur kerja, dan perancangan sistem chatbot edukasi bencana berbasis RAG dan juga LLM. Lalu terdapat sumber data di mana dokumen resmi BNPB dan BMKG serta literatur ilmiah tentang RAG, LLM, dan juga chatbot. Lalu tahapan penelitian, pengumpulan dokumen, praproses data, perancangan arsitektur sistem dan juga analisis konseptual. Kemudian yang terakhir arsitektur sistem. Basis dokumen, modul pemrosesan teks, vektor database, modul retrieval dan large language model sebagai generator jawaban. Dan di sini terdapat hasil perancangan dan juga pembahasan, di mana hasil dari penelitian ini berupa rancangan chatbot edukasi bencana alam berbasis RAG LLM, dan di mana sistem ini dirancang agar setiap jawaban yang dihasilkan selalu merujuk pada dokumen resmi BNPB dan BMKG, sehingga informasi yang diberikan lebih akurat, relevan, dan juga terpercaya. Jadi konsep chatbot edukasi bencana berbasis RAG-LLM itu menerima pertanyaan pengguna tentang bencana, mitigasi, dan prosedur tanggap darurat. Dan basis pengetahuan dari dokumen resmi BNPB dan BMKG yang diproses dan disimpan dalam vektor database. Modul retrieval mencari dokumen relevan sebagai konteks LLM untuk jawaban yang akurat. Dan selanjutnya terdapat pembahasan RAG LLM ini memberikan keunggulan akurasi informasi, integrasi dokumen resmi memastikan informasi dapat dipertanggungjawabkan dan mengurangi halusinasi. Lalu di sini juga chatbot itu menyajikan informasi dalam bahasa alami yang mudah dipahami. Dan keterbatasan dalam penggunaan chatbot edukasi ini yaitu ketergantungan pada kualitas dan kelengkapan dokumen sumber. Itu pembaruan data berkala diperlukan. Lalu terakhir terdapat kesimpulan dan juga saran. Di sini kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan RAG LLM pada chatbot edukasi bencana alam merupakan pendekatan yang efektif untuk penyediaan informasi kebencanaan. Dan serta integrasi dokumen resmi BNPB dan BMKG mampu meningkatkan keakuratan jawaban serta mengurangi kesalahan informasi. Sehingga chatbot pun berpotensi menjadi media pendukung literasi kebencanaan masyarakat. Lalu terakhir terdapat saran untuk pengembangan selanjutnya. Sistem chatbot ini dapat diintegrasikan dengan data real time dari BMKG, yaitu seperti peringatan dini BMKG, dilakukan evaluasi langsung terhadap pengguna, serta dikembangkan fitur multimodal seperti peta atau visualisasi bencana. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga eh, Bapak yang Bapak dosen yaitu Pak Komar yang telah mendengarkan dan memperhatikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.